Sampai sekarang belum ada bantuan di ADD. Belum ada. Karena mereka tuh masih menganggap kita tuh punya lembaga pribadi yang mungkin dianggapnya mencari keuntungan. Padahal saya pribadi mencari usaha itu untuk mendapatkan uang untuk biaya mereka. Bis Kota FM, bincang santai narkotika frekuensi milenial. Saksikan live streaming via Facebook dan YouTube BNNK Bima. Apa yang buat Bapak tertarik ngurusin ini, awal mulanya sejarahnya gimana nih Pak? Bisa cerita nggak sejarahnya? Kapan mulai? Ya, mulainya itu awalnya saya dulu ke Jakarta karena sakit. Bapak sempat sakit? Ke Jakarta tahun 96. Ya sengaja di sana tuh berobat. Karena di sana di lingkungan pesantren atau tekan gitu. Sambil kita merawat orang, sambil belajar dan merawat orang, bantu kiai gitu. Dulu di mana di Jakarta? Di pondok di Kelapa Gading Barat. Enggak, nama pondoknya apa? Ustadznya, kiainya Pak Ustadz Ridwan. Nurul Amal di sana sampai sekarang Nurul Aman. Nurul Aman masih sampai sekarang. Masih menampung pasien banyak. Waktu saya baru-baru ini ke sana. Nurul Aman namanya. Nurul Amal. Cahaya Nurul Ilmu. Amal. Alamatnya di bergerak sama seperti ini. Jadi dibawa dari sana pengalaman. Jadi karena pengalaman itu, jadi awalnya begitu. Jadi saya juga diberi ilmunya, uji coba mungkin sama guru itu, membawa anak-anak yang sudah kecanduan narkoba itu yang dari Jakarta sekitar 5-6 orang. Bawa ke Bima. Bawa dari keliling dari Jawa sampai ke Bima. Jalan. Ya, alhamdulillah sebagian besar anak-anak itu sudah sembuh. Jalannya maksudnya? Jalan, mereka nggak naik kendaraan. Ya, ini nih. Musafir. Ya sambil jalan sambil ini gitu. Kita mampir-mampir, akhirnya sampailah ke Bima. Tapi Bapak memang asli orang Bima? Asli sini. Jadi karena mungkin dari mulut ke mulut itu kan memang dasar Kiai ini orang Bima juga, dan karena udah dengar bahwa beliau itu menangani orang yang sakit jiwa memang. Jadi saya mungkin dianggap murid, kemudian datang ke sini juga bawa pasien begitu, akhirnya sembuh beberapa orang. Orang kampung sini akhirnya ada juga yang datang yang stres, yang ada tiga. Mulai buka lembaga ini sudah tahun berapa? Itu kalau secara formalitas ini tahun 2014 ya. Iya. 2014. Ada akta notarisnya yang dibuat. Karena dibuatkan sama Pak Umaya akta notaris, baru kita itu
masuk ke sosial apa Oh itu iya, Pak. untuk Iya, untuk diketahui sama pemerintah. Tadinya tidak, niatnya untuk beribadah aja, untuk amal. Gitu awalnya. Legalitasnya itu. Iya, memang harus begitu. Iya, gitu. Tapi kalau kegiatannya programnya dari tahun 2002 itu sudah Sejak berdiri tetap ada bantuan dari pemerintah setiap tahun. ya setelah dilegalitaskan itu baru Cepat 2 tahun kemudian direspon. ada respon dari pemerintah. Kita Dari APBD. Sampai sekarang masih sembako. ada. ya, kita langsung Sembako. masuk ke Berupa sembako. kayak apa ini di Depsos itu. Depsos Iya, Kabupaten. Depsos. Depsos Provinsi pusat Tingkat udah pusat dikenal nih, kita, kan ya, karena di online. data online. Menginput data-data pasien, kita disuruh data pasien dalam panti, disuruh data disabilitas di luar panti, gitu. Jadi kita nih dalam panti ini, dalam lembaga ini kerjanya ada 2, di dalam dan di luar panti, gitu. Jadi alhamdulillah ada sudah 27 orang yang sudah menerima manfaat dari pusat. Jadi melalui rekening mereka masing-masing. Jadi dari pusat ada, Dari pusat. dinas sosial provinsi juga ada. Nah, nggak ada kalau provinsi. Provinsi belum ada? Belum ada. Membantu. Hanya APBD aja dari bupati. Mungkin Bupat. provinsi yang sekarang ini yang 2 juta. Bukan pusat. Pusat juga ya. semua, iya. Tapi Provinsinya nggak ada. sistemnya masuk ke rekening Masing-masing penerima itu. penerima manfaat. Manfaat. Cuman kita hanya Sebagai pembinaan, ini kita yang membina. uang pembinaan, uang transport lembaga. Iya, Uang transport lembaga belum ada. belum ada. Belum ada, apa ini juga belum ada. Kalau diberi secara ini ke lembaga belum. Itu baru secara perorangan itu sama apa di daerah itu aja sembako sekitar beras 100 kilo, telur 10 keran itu. Setiap tahun? Dikasih gula, ya setiap tahun. Ada udah Tapi tiap bulan apa tiap tahun? tiap tahun. Tiap tahun. Sekali setahun aja. Sekali Setahun setahun. kalau Pemda. Sekali setahun. Itu metodenya itu kita ini yang tadi yang saya bilang tadi, pertama diupayakan supaya mencegah mereka dari lingkungan desa. Kedua, pendekatan kita dengan mereka itu supaya Diberi kasih sayang. bawa ke hal yang positif gitu. Positif. Bina ke agama gitu kan. Kayak kita perlu bangun masjid ini sebagai sarana pembinaan. Sehingga mereka nanti setelah mereka bisa terhindar dari kebiasaan Dunianya. itu, dunia mereka, kemudian mereka dibekali gitu. Dibekali dengan ilmu, bekal ibadahnya, sehingga mereka terbiasa dengan itu, sehingga dengan harapan ketika keluar dari sini tuh sudah tidak lagi lah berkecimpung dengan dunia itu, kemudian dia terbiasa dengan ibadah. Pasien yang dirawat di sini semua yang berkaitan dengan yang narkoba. Rata-rata narkoba sekarang ini kebanyakan. 90% yang bilang tuh narkoba. Kalau yang baru-baru. Kalau yang jiwa itu udah dulunya aja jiwa itu Dulu banyak. iya. Udah pulang, malah yang kita buka dari pasungnya 7 tahun itu pernah ada 7 tahun di Pasung, didatangin di Lenggudu, dibuka pasungannya, datang ke sini, udah sembuh sekarang, udah pulang, udah nggak ada apa-apa. Kalau tidak dihubungi sama orang tuanya berarti dia tidak berneko-neko di rumahnya. Mereka yang dirawat sini secara gratis. Kalau orang tua gratis, kita nggak pasang target harus dia bayar sekian-sekian. Cuman kita minta itu, ya tolong ini kebutuhannya aja. Itu kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka ini, kalau kami sih, kalau kami minta digajikan, berat itu ya. Mana yang dikasih orang itu yang kita terima. Ya paling mereka bawa beras. Dikasih 200.000 terima, dikasih 1 juta terima gitu. Seperti adanya bupati, ya udah sekarang udah standarnya 1 juta. Ya untung sama-sama orang lain ya diterima kita. Dari hasil itu ya bagi Nggak dibawa ya, kita nggak minta gitu. Pokoknya apa yang diberi itu aja yang kita terima. Kalau kita tuntut lagi, katanya banyak yang bilang sudah nggak ada uang, sudah habis lah segala macam. Jadi itulah kita tuh kerja sukarela. Di sini gratis, tapi kita minta tuh biaya untuk makan mereka di sini. Iya, untuk makan bersama ini. Tapi ya kalau dia bilang tidak ada ya udah nggak minta gitu. Terus selama Bapak buka rehabilitasi ini ada nggak dari orang-orang yang
pingin ngerusak atau ngambil orang atau orang yang datang ini nggak suka sama bapak? Ada nggak? Rata-rata memang nggak suka, memang nggak mau kalau kesini tuh dibawa kesini. Mereka nggak mau, di sana orang gila semua. Terus lingkungan di sini gimana? Lingkungan di sini? Dengan di sini karena sudah terbiasa, jadi mereka datang kadang menghibur, kasih gitar apa, kan mereka Didukung sama anak-anak. Kalau anak-anak sini sering gaul lah gitu mereka itu. Malah mereka Ini bawain gitar, main gitar duduk sini. Ini membantu juga. Itu waktu 2-3 bulan lalu memang lagi rame-rame. Nah, maksudnya bapak tadi rame atau orang yang sengaja datang ke sini rehab atau gimana tadi maksudnya? Banyak Rehab. pasiennya di Iya, sini. banyak pasiennya. pasien. Sekarang pasiennya sampai berapa di sini? Sekarang ada 9. 9. Sembilan. Rata-rata bisa nampung berapa? Paling banyak pernah? Pernah Ada 20 sampai yang kemarin. Karena nggak di dalam sini saja, ada di emperan belakang, ada di masjid juga gitu. Tidak lari mereka? Tidak, yang sudah yang Kita ini nih kita bisa melihat dulu. melihat keadaan mereka itu, ini yang mau kabur apa? Yang mau dibina Yang mau kabur. gitu. Kalau yang ada keinginan sendiri ya nggak kabur. Ya. Walaupun dia sakau gitu dia ngomong, Tahan. wah saya ini sakit nih, sakau. Kita saat itulah kita tangani terapi. Gimana hubungannya PAUD sama ini gimana Bu? Tolong jelasin itu Bu. Ceritanya saya profesi saya sebagai guru PAUD. Oh, guru PAUD. Saya di Kota Bima di Kelurahan Tobo, Heeh. pengangkatan 2005. Heeh. Jadi saya diangkat ditugaskan di Kelurahan Tobo. Heeh. Terus dapat jodoh sama suami 2005 akhir. Heeh. Suami tidak betah di kampung saya, dia pulang terus kampungnya tiap hari. Akhirnya dia bawa anaknya 3 bawa ke sini, saya ikut ke sini. 4 tahun saya bolak-balik kota, kabupaten kota tuh bolak-balik. Nah akhirnya saya disuruh sama Allah itu membuka lembaga di Kelurahan Tobo 1, lembaga PAUD saya. Ya. Terus ini sama 2009 saya buka kelompok bermain, awalnya di sana di kampung sana. Ya. Terus setelah itu 2012 saya buka TK, karena saya profesinya guru TK. Ya. Sekarang kepala sekolah saya diberi SK sama dinas untuk memperbantukan di sini. Jadi saya bisa sama suami itu saling bergantian. Ini antar jemput juga siswa kita ini. Oh, antar jemput Ada siswanya? jemput dari Talabiu, dari TNT ada, dari mana. Kita antar jemput, suami kadang bantu kita, saya naik Antar motor. jemput pakai apa? Motor. Ini 2 motor kita, aset kita ini. Jadi kita ini ya sama ini masaknya berdua juga gitu untuk orang-orang ini. Jadi ini pintar masak Pak. Dulu katanya di Jakarta kalau tidak ada makanan untuk pasiennya cari kangkung di sawah. Kalau sekarang udah hebat kita. Saya sibuk kerja, tinggal beli yang jualan yang udah matang. Ya. Nasi saya sudah masak 1 dandang besar, tinggal beli sayur sama ikan. Gitu, saya kasih makan siang. Jadi tidak dibebani gitu. Ya, terlalu terbebani untuk makan. Iya, jadi kita mengaturnya bagaimana anunya gitu. Seperti itu. Tapi tidak saling mengganggu ya antara PAUD sama ini enggak? Alhamdulillah, selama ini wali murid penuh di sini. Kita tidak suruh jalan bebas ini anggota ini kalau selama kita beroperasi Proses sekolah. Diamankan. Karena wali murid juga kekeluargaan kita mereka menunggu anaknya. Aman alhamdulillah. Ya. Terus harapan, mungkin ada harapan Bapak sama Ibu apa gitu? Apa yang mau disampaikan kalau saya ketemu para pejabat atau mungkin harapan untuk PAUD ini gimana gitu? Untuk PAUD. Ya untuk PAUD dan Ya untuk lembaga. Ya saya berikan dulu harapan. Kalau untuk PAUD saya harapannya bagaimana pemerintah itu mendukung dengan sarana yang lebih ya, bagus. lebih bagus. Karena gedungnya ini kita bangun dari awal itu kita berdiri sampai sekarang masih seperti itu. Nah saya itu sudah puluhan kali malahan masukin proposal di kabupaten, di provinsi, di pusat, tapi Allah belum memberikan. Itu mungkin disuruh bersabar. Terus mudah-mudahan ke depan itu entah dari mana itu mudah-mudahan diberikan 1 gedung aja supaya meyakinkan bahwa di sini nih
sekolah yang luar biasa memberikan anaknya. Memang kita tuh diakui banyak belajar agamanya di sini. Jadi saya itu ya bukan juga RA, bukan juga TKIT, tapi saya TK biasa yang di bawah naungan dinas. Tapi saya perbanyakan ada guru agamanya yang sudah sertifikasi juga. Jadi dari Kemenak sudah lulus sertifikasi. Ada guru PAUD yang asli juga gitu dari tempat saya. Oh, itu lembaga. Iya, terus saya ini kebetulan koordinator IGTKI di kecamatan ini, jadi orang-orang tuh pada belajarnya di sini. Jadi guru-guru itu pada senang ke sini, minta apa contoh apa itu ke kita gitu. Jadi kita itu mau memberikan manfaat. Besok jam pila tuh. Nah, terus si harapan untuk lembaga ini kalau dari saya, untuk lembaga sosial, harapannya bagaimana pemerintah itu membantu untuk memberikan tenaga, ya bukan memberikan tenaga, istilahnya biaya untuk membayar tenaga yang bisa membantu bagaimana cara perawatan mengurus pasien yang ada di sini supaya maksimal. Kalau Ustadz sendiri yang merawat itu masih istilahnya masih terbatas. Karena apa? Karena Ustadz ini seorang dai juga yang sering keluar. Kan ini kan Ustadz ini dai non PNS di Kemenak. Jadi sering juga membantu. Ini juga sebagai salah satu tugasnya juga di sini ini membina, seperti membina pasien-pasien. Nah, bagaimana harapan ke depan? Pemerintah desa lah utamanya memberikan bantuan akomodasi untuk makanan mereka lah gitu, apa adanya memberikan gitu. Sampai sekarang belum ada bantuan di ADD. Belum ada, karena mereka tuh masih menganggap kita tuh punya lembaga pribadi yang mungkin dianggapnya mencari keuntungan. Padahal saya pribadi mencari usaha itu untuk mendapatkan uang untuk biaya mereka. Saat ini saya menjual air kesehatan, air kandang water yang untuk seluruh segala macam kesehatan. Saya jual, ada hasil itu untuk memberikan makanan untuk mereka. Ya seperti itu aja. Kalau Ustadz mungkin ada lagi nih. Ya, Ustadz apa yang ditambahkan disampaikan? Iya, kalau saya berharap ini masalah kelengkapan sarana dan prasarana itu kita butuh ini untuk membuat nyaman. Proses kita mengatasi masalah anak-anak ini supaya mereka ada rasa tertarik dengan tempatnya, merasa nyaman di sini, karena ya mudah-mudahan lah ada perhatian khusus. Jadi kalau menangani orang seperti ini berisikonya ketika mereka ini orang yang punya badan besar dan ininya tinggi, emosionalnya kan, jadi kita harus benar-benar punya cara yang bisa menghadapi ini. Nggak pernah ada upaya-upaya kekerasan dari mereka? Nggak ada, selalu ada dulu aja sih. Iya, kalau kita nggak punya trik yang ini ya kita yang bisa beresiko lah kita. Kemudian misalnya kalau yang parah itu yang kita hadapi, yang mandiin, yang bersih kotorannya segala macam gitu. Seperti tadi perawatan juga itu karena tidak ada pembantu lain, hanya Ustadz aja. Kalau Ustadz diundang ke sana kemari, mandinya siang, buru-buru lagi, mereka belum mandi, semprot semua, kumpul-kumpulin mas, semprot semua gitu. Seperti itu kita kadang videokan, kita lagi kadang bercanda gitu, mengurus mereka tuh nikmat gitu. Apalagi kalau melihat mereka sembuh gitu, luar biasa. Kalau lahan ini lahan milik siapa? Lahan yang semua milik sendiri, milik kita. Sudah sertifikat? Memang sangat. Kalau yang sudah sertifikat di PAUD, PAUD ini khusus karena udah lebih awal kita miliki, udah saya buat balik nama 3 are 10 meter. Ya, jadi ini total semua berapa? Total semua ini 3 are, ini 3 are setengah, 6 are, 7 ada 7 are setengah. Sampai belakang termasuk masjid gitu? Iya, termasuk masjid, samping masjid ada 1 are untuk usaha. Apa usahanya Bu? Lele usahanya lele, ada kolam lele, ada tempat ayam. Ayam kampung super itu kita pernah udah
awalnya kita pernah ini 200 ekor, Iya. tapi gagal karena pas wabah itu kemarin. Seperti itu Pak, kita usaha itu. Lele juga belum maksimal, baru ada tempatnya, belum ada bibitnya juga. Tempatnya belum ada juga untuk lele. Ada Sudah. tempatnya, udah Ada ada kolam. kolamnya. Jadi dari 7 area itu dibagi Berapa ada kali ini. berapa kolamnya? Nggak tahu ya, Kolamnya panjang, dibuat panjang itu. 2 meter kali 10 meter, cuma kita petak-petak. Petak-petak aja. 2 kali 2, 2 kali 2,5. Iya. Ya, jadi ya dari kami ya kami juga nggak janji Bu ya, tapi kami Iya. berusaha mudah-mudahan ini ada Amin. jalannya, Iya. ada mudah-mudahan Allah ngasih mempermudah langkah kita. Amin. Apa karena rehabilitasi ini ya susah-susah gampang Benar. gitu. Dan yang berani menanggung resikonya ini tidak semua orang bisa kayak Ustadz, Iya, benar. kayak Umi gini kan nggak bisa. Itulah kami datang ke sini ya memang maksudnya hanya mengapresiasi gitu ya, sambil kita mencarikan solusi apa yang bisa kita lakukan barangkali ke depan bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau secara pribadi saya tidak, tapi secara lembaga, secara ini saya bisa menyampaikan kepada atasan, kepada orang-orang yang mau berbagi dengan ini, inilah ada tempat yang sudah seperti ini, kenapa tidak bisa kita kembangkan lagi gitu. Stop narkoba. Stop kekerasan. Oke guys, itu dia tadi perjalanan kami di Lembaga Rehabilitasi Cahaya Insan yang ada di Desa Rabakodo. Sampai jumpa lagi lain waktu dan kesempatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan viralkan kegiatan humanis dan kemanusiaan ini. Mereka juga adalah bagian dari kita. Mereka juga adalah manusia dan mereka berhak untuk mendapatkan hak untuk pulih dan juga sembuh seperti sedia kala. Terima kasih, tetap hidup 100%, sehat, produktif, dan bahagia. Dan juga stop narkoba. Kembali ke laptop.